Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini, khususnya seluruh jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melaksanakan wirid pengajian yang seperti biasa kita adakan. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga hendaknya kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada sore hari ini mari kita coba untuk melihat dan memahami firman Allah di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-97. Surat yang ke-16 ayat yang ke-97. Di rumah nanti kalau sempat tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bima bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa yang melaksanakan amal soleh, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal yang baik, min zakarin, apakah dia laki-laki, au unsa, atau dia perempuan, laki-lakikah dia atau perempuankah dia, kalau dia melaksanakan amal soleh, wa huwa mu'minun, dengan syarat dia adalah sebagai seorang mukmin. Ini sama posisi bapak, sama posisi ibu, asal dia mengerjakan amal soleh, laki-lakikah dia atau perempuankah dia, yang penting dia adalah orang mukmin. Apa yang akan dia dapat? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Biarlah tidak kaya asal bahagia. Yang paling bagus kaya dan bahagia. Biarlah dia tidak senang asalkan tenang. Yang paling bagus senangnya juga, tenangnya juga. Kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan kami akan membalas kepada mereka, kata Allah SWT, dengan apa yang dengan yang lebih baik dari apa-apa yang mereka lakukan. Ditengok. Yang pertama, melaksanakan amal soleh. Kita mungkin selalu mengatakan syanu banyak amal solehnya, syanu berbuat amal soleh. Apakah setiap perbuatan yang baik disebut amal soleh? Belum tentu, Bu. Belum tentu. Ada orang yang berbuat baik tapi tidak tercatat amal soleh. Selalu saya katakan, yang penemu listrik ini siapa nih? Bukan orang Islam. Thomas Alva Edison. Dia nak nonton tuanan lebih gua. Itu dalam sejarah baca. Kalau kita tengok manfaat listrik itu hari ini amat dan sangat besar sekali. Tidak usah lama listrik itu mati, Bu. Cukup matinya setengah jam saja udahlah. Lah panas, gelap, HP tidak baca, piuk tidak masak, segala macam. Cuma setengah jam. Ya piuk masak ya. Artinya apa? Begitulah orang keterkaitannya dengan listrik. Banyak manfaatnya. Andaikan dulu sudah saya sampaikan, andaikan yang meniupkan listrik itu lunas saya, bukan main banyak pahala saya, Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau saya atau kalau ibu-ibu jemaah sini yang menemukan dulu, bukan main. Sayang bukan kita orang Islam yang menemukannya.
Berbuat baik ke dia, berbuat baik. Bermanfaat ke dia, bermanfaat. Tapi apakah amal soleh dan ibadat? Enggak. Enggak. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bukunya Majmu'atut Tauhid mengatakan, apapun perbuatan yang kamu buat, apapun perbuatan yang kamu lakukan akan termasuk ibadat dan amal soleh apabila terpenuhi syaratnya yang 4. Barulah perbuatan waktu termasuk ibadat amal soleh, ada 4 syaratnya. Ibu-ibu ke pasar berbelanja, membeli cabai, beli bini, beli itu, beli beras, semua itu akan ibadah, benar ibadah. Ibu-ibu memasak, ibu-ibu mencuci, ibu-ibu menggosok, ibu-ibu melihara, menyapu sampah di halaman, semuanya adalah ibadah. Tapi ada 4 syaratnya. Syarat inilah yang akan kita penuhi. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah syaratnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, iman. Perbuatan yang dilakukan oleh orang beriman apa saja? Tidurnya pun ibadah, berbelanja pun ibadah, makannya pun ibadah, dan lain-lain sebagainya ibadah. WC pun dia beribadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baca tu ibu. Kadang-kadang langsung baca. Tidak Ustaz. Baca-baca. Biar anak tersesat tapi itu baca. Apa? Ibadat. Nilai apa? Nilai iman. Siapapun apapun yang kita buat. Makanya Abu Bakar, makanya Umar, sahabat Rasulullah itu ketika dia sudah masuk Islam menangis dan merangis ya ibu. Merintih dan merintih dia ibu. Kok lambat Islam didatangi kepada saya? Kenapa kok sekarang? Tapi alhamdulillah masih ada. Tapi kok lambat ya Allah? Sempat saya membunuh anak saya. Sempat saya berbuat ini. Kok lambat ya Allah? Dasarnya apa? Apapun perbuatan kita, iman kepada Allah SWT. Kita bersihkan pakaian anak kita urus suami kita. Ini adalah perintah Engkau ya Allah. Puncainya ke atas. Kalau itu yang ibu lakukan, insya Allah akan bernilai ibadah apa saja yang akan kita buat. Makanya tidak pernah kendur semangat kita, tidak pernah luntur harapan kita kalau ini yang ada. Iman yang mendorong kita untuk berbuat. Nah, tapi kalau tidak iman yang mendorong awak untuk berbuat, ibu boleh ibu. Susah, jauh. Pergi ke masjid atau pergi setiap sore Senin itu berat. Kenapa? Hati ditutup oleh Allah untuk yang baik. Tapi kalau hati kita terdorong di dalam keadaan iman, enggak. Panas rumah, enggak. Dingin. Di masjid itu AC, di masjid itu ada kipas, di masjid itu karpet. Didorong. Apa yang mendorong? Keimanan dan fasilitas. Tidak pun ada fasilitas. Dulu rame jemaah awaknya, kini rame jemaahnya, kayak kan? Kenapa Khadijah rela mengorbankan seluruh hartanya untuk berjuang bersama Muhammad? Dorongan iman. Terbayang oleh dia nasib dia di hari akhirat. Terbayang oleh dia tempat dia di hari akhirat. Surgakah atau neraka? Kita sekarang pernah tak membayangkan nasib kita di hari akhirat? Pernah ya? Salah satu rukun iman itu percaya kepada hari akhirat. Coba sesekali, ya Allah, seperti apa nasib saya di hari akhirat ya Allah? Di mana Engkau letakkan ya Allah saya ini? Kalau ditengok ibadat saya ya Allah, tidak imbang dengan dosa saya ya Allah. Di mana? Sekali-sekali seperti itu. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi untuk kita berbuat ibadah lebih dekat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tidak boleh mengkundin Ustaz, pikirkan, cari tapi jangan kejar. Cari ibu, cari dunia ini tapi jangan kejar. Kalau kejar dia tidak akan pernah dapat.
Itu yang pertama, ada dasar iman. Yang kedua, kata Muhammad bin Abdul Wahab, perbuatan itu didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya iman berbuat dengan ikhlas. Lebih berat lagi keikhlasannya lebih yang nanti. Kadang-kadang kita tidak lebih nanti. Kalau perbuatan itu menyenangkan hati kita, ikhlas kita. Kalau perbuatan itu tidak menyenangkan hati kita, menyusah aja mah. Kayak kan? Contoh ya. Ketika ekonomi kurang bagus, hidup agak susah, anak meminta ini, anak meminta itu, suami kita kurang pedulinya. Lain bekerjakan tugas, lain melaksanakan kewajiban, lainnya sebagai seorang ibu, tapi kadang-kadang hati kita mendongkol. Papa anak-anak nih, sudahlah duit tidak ada, sudahlah ini susah, cuci pinggannya tidak mau dah, cuci baju dia tidak mau dia. Mendongkol kadang-kadang ibu. Di mana Ustaz tahu? Tahu saya. Ada orang lapor kepada saya seperti itu. Kayak ibu. Ini tidak ada orang ibu. Ketika ini baik, ketika ini setuju, ketika hati berbunga-bunga, semuanya indah, semuanya musim. Ketika hati tersakiti sedikit, ketika perasaan terganggu sedikit, datanglah pekerjaan, muncul lagi. Manu saja ya kalian go. Hilang papa mama tadi. Kayak kan? Hilang mas tadi, hilang udah tadi, hilang abang yang manis, yang ganteng tadi. Apalagi dia sudah sakit-sakitan. Lah batuk, kesulitan, susu. Minta kopi, ambil situ. Nah, ibu suka tak ada di topik lain ni, baik. Samanya ya. Mudah-mudahan yang buruk itu jangan sama ya. Jadi ketulusan membentuk wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud itu memang berat ibu berarti. Siapa yang mampu itu berarti kita latih, kita latih. Ya Allah, ini tugas saya ya Allah. Andaikan bukan dia ya Allah, karena ini adalah kewajiban saya. Juga saya, suami saya kah, mertua saya kah, anak saya kah, adik saya kah, kalau mampu saya laksanakan. Subhanallah, itu yang berat ibu. Kadang-kadang awak pilih-pilih Bu. Ini menantu ni lah agak banyak duitnya banyak, dia mengasih kita duit setiap bulan. Alhamdulillah, datanglah nak ke rumah nenek. Datang. Kelama kalian udah lama nak datang, rindu nenek nak, rindu. Tapi yang satu ini bilang nanti yang kurang-kurang ya banyak dia meminta lagi daripada alati bolo. Dah datang pula. Jangan perlakukan mereka sama. Kalian adalah anakku semua. Memang tidak kalian beri saya di waktu hidup, tapi doa kalian wahai cucuku. Doa kalian. Saya ini adalah nenek kalian. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina. Nenek kami dan datuk kami dan saudara-saudara kami dan orang yang pernah berjasa kepada kami, tolong ya Allah ampuni dosa. Itu yang kita dapat ibu yang nanti. Senakan-nakannya anak kita, tapi tolong berikan itu kepada dia. Doakan nenek Usayana. Kapan itu kita dapati? Kalau hati kita tulus kepada dia, kepada Allah. Kalau pernah saya buat sampai sini. Ini ceramah Pak Quraisy Shihab yang saya kutip. Apa kata dia? Besok di alam barzah itu ada pertemuan akbar, pertemuan tak sekali sebulan katanya, wallahu alam ya, paling kurang itu untuk motivasi. Ada besok orang yang sibuk ke sana kemari, macam orang berebut. Tapi ada orang yang tenang-tenang saja. Tenang. Orang yang berebut tadi kesana kemari sibuk itu bertanya kepada bapak ibu yang duduk tenang ini, ibu kenapa tenang-tenang saja, bapak kenapa duduk-duduk saja tidak sibuk kesana kemari? Apa kata bapak dan ibu yang tenang duduk tadi? Kenapa lagi saya sibuk kesana kemari?
Kalian sibuk sekarang merebutkan doa orang muslim. Allahumma qirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal. Kalian berebut itu, kata dia. Saya untuk apa saya rebutkan itu lagi? Saya sudah selesai, sudah cukup oleh anak dan cucu saya. Tidak berebut saya lagi. Subhanallah. Andaikan kisah itu seperti itu nantinya, nanti bahagianya kita bagi orang-orang yang didoakan oleh keluarga, dan malangnya kita kalau anak dan cucu kita tidak pernah mendoakan kita. Oleh sebab itu ketulusan, keikhlasan, mari kita coba itu nanti. Tapi saya yakin karena sudah banyak yang berumur 55 tahun ke atas, keikhlasannya dan ketulusannya sudah makin tinggi. Iya. Coba. Iya memang iya. Sama kita. Begini ya, bukan kata kita Bu. Kata saya kita pula. Kata ibu ini, oh saya. Sebenarnya sama. Sayang kepada cucu dan kepada anak ini beda. Beda ibu bilang nanti. Terlambat kita pulang, cepat kita datang. Siapa yang kita tanya dulu? Cucu. Bahagia kita kalau dikejar oleh cucu kita. Tapi ketika anak kita dulu bahagia juga, tapi tidak sebahagia cucu. Kenapa demikian? Karena dia yang kecil. Ya kan? Ketulusan, keikhlasan dengan siapa saja, asal itu berbuat baik. Payah Ustaz, betul memang payah. Ansur. Berat Ustaz, betul berat. Ansur. Belajar terus. Dasar iman, ikhlas, berbuat dengan ikhlas. Yang ketiga adalah tujuan kita adalah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita. Sebelum kaki kita langkahkan, ayunan tangan kita lambaikan, tujuan kita hendaknya tahu kita tujuannya, Bu. Jangan berbuat tanpa tujuan. Orang yang berbuat tanpa tujuan, dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan itu. Kemana Bu? Tidak ada jalan-jalan, dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan Anda. Kemana Bu? Pasar. Ngapa Bu? Beli ini. Kemana Bu? Masjid. Makanya solat itu biar mati niatnya Allahu Akbar. Andaikan niat itu didapatkan, sengaja aku solat asar 4 rakaat mengikut imam karena Allah. Sengaja. Kenapa kita kadang-kadang banyak yang bertambah rakaatnya, yang berkurang rakaatnya? Karena niat kita kadang-kadang bercabang. Entah asar, entah zuhur, entah apa. Jadi angkat takbir dalam hati kita, sengaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah. Sengaja. Sebab apa? Tujuan kita. Saya berangkat dari rumah ke masjid atau untuk apa tujuan saya? Untuk bersilaturahim dan untuk mendengarkan pengajian. Si aja tujuannya enggak banyak. Silaturahim ya juga. Dengar pengajian, ia juga hidup bermasyarakat, ia juga. Siapa yang berangkat dari rumah dengan yang ikhlas karena Allah, menuntut ilmu, sama pahalanya yang jihad fisabilillah. Padahal tidak jauh, tidak payah, tidak susah, jam-jam istirahat, keluar main ibu ini kan? Kayak jam keluar main ibu. Kenapa demikian? Dari pagi sampai sore, bergelutlah dengan kegiatan. Keluar main kita. Pahala dapat, teman dapat, hati agak tenang. Walaupun kurang senang. Walaupun tidak kaya,